Persetubuhi anak tiri sejak usia 7 tahun baru terkuak di 14 tahun. Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, dimensitv-news.com. Kasih Humas Polres Pangkep AKP Imran SH didampingi Kanit PPA Reskrim Polres Pangkep Bribka Hidayat Hasan Basri, sampaikan press rilis tindak persetubuhan anak di bawah umur, di Aula Polres Pangkep pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Tindak pidana terjadi di Kampung Alekarajae Kelurahan Atasalo Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, pada sekitar bulan April tahun 2024. Korban tidak mengetahui persis kapan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya karena sudah dilakukan berulang kali. Sebagaimana disampaikan Kasih Humas Polres Pangkep AKP Imran, tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur melanggar pasal 81 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Jo pasal 76, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Persetubuhan yang dilakukan oleh inisial S lahir di Alekarajae tanggal 22 November tahun 1982, umur 41 tahun, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalamesue Desa Barabatu Kecamatan Labakang Kabupaten Pangkep. Dilakukan kepada N lahir di Wotu tanggal 10 Juni tahun 2009, umur 14 tahun, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Alekaraja Kelurahan Atasalo Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep. Korban menjelaskan bahwa disetubuhi oleh ayah tirinya sudah beberapa kali sejak masih umur 7 tahun hingga berumur 14 tahun, namun untuk waktunya ia sudah lupa. Hanya terakhir kali ayah tirinya menyetubuhinya pada sekitar hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024, yang bertempat di rumah ayah tirinya yang berada di Kampung Alekarajae. Kronologisnya, korban berada dalam kamar sedang tidur, tiba-tiba ia bangun karena ayah tirinya mengelus kakinya, lalu ayah tiri mengatakan, "Hus, jangan ribut, kasih sebentar saja," yang berarti ayah tirinya mengajak ia untuk bersetubuh. Setelah itu ia menjawab, "Pindah kau," sambil menendang dan membentak, namun ayah tirinya tetap memaksa ia dengan cara menindih badannya sampai tidak bisa bergerak. Setelah itu ayah tirinya membuka celana yang ia pakai sampai terlepas, lalu kemudian mengangkat baju sampai di atas payudara. Setelah itu ayah tiri mengangkat sarung yang ia pakai sampai di pinggang, lalu kemudian menyetubuhinya dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam vagina, lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya secara naik turun sambil mencium bibir, kemudian meremas kedua payudara selama sekitar 3 menit. Kemudian tersangka merasakan orgasme dan menumpahkan di dalam vagina korban. Setelah itu ayah tirinya mengatakan, "Apakah kamu sudah haid bulan ini?" Ia menjawab belum, lalu dijawab kembali oleh ayah dengan mengatakan, "Kalau terlambat haid bulan ini beritahu saya, nanti saya kasih penggugur berupa buah nanas muda." Lalu ayah tirinya meninggalkannya keluar kamar. Akibat dari perbuatan bejat S selama itu, korban N sampai saat ini positif hamil diperkirakan sekitar 6 minggu 4 hari. Barang bukti satu pasang piyama atau baju tidur berwarna merah dan bermotif bunga yang digunakan korban anak Nurhanisa pada kejadian terakhir tindak pidana persetubuhan. Tersangka terdorong melakukan perbuatan bejatnya karena biasa melihat video perempuan seksi di aplikasi Facebook dan YouTube. Di situ nampak bahwa perempuan yang seksi, artinya tipe hasrat, sehingga tersangka ini melihat anaknya, jadi ingin melakukan persetubuhan. Pak, itu sudah berapa lama, Pak? Jadi ini jadi pada saat itu korban berumur 7 tahun hingga berumur 11 tahun. Jadi di dalamnya itu ada pencabulannya dan persetubuhannya. Seperti itu. Pak, pada saat kejadian ada tidak Pak ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban? Jadi benar, ada ancamannya itu berupa bahwa apabila korban mengatakan hal tersebut kepada siapapun atau orang tuanya, maka tersangka akan memotong lehernya menggunakan parang. Pak, tapi sebelumnya apakah korban sendiri sudah pernah bercerita kepada orang terdekatnya kan atas kejadian ini, Pak? Jadi terakhir kali ini dia
baru mengatakan karena korban ini merasa takut bila menyampaikan kepada orang lain atau keluarga. Hubungan korban dan keluarga. Jadi hubungan keluarga dengan korban dan tersangka ini ayat ini dengan Kondisi korban saat ini. jadi kondisi korban saat ini trauma dan hamil selama 6 minggu. Pak, apakah ada pendampingan khusus Pak untuk Ya, korban? pendampingan khususnya itu berupa P2A dan sosial. Yang menangani kasus ini laporkannya itu siapa Pak? Liputan, Muhammad Yopi, kontributor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitivinews.com, inspirasi membangun daerah.